nih 2 jam yang lalu, artinya sudah berlalu. Apa bahasa Inggrisnya? Pakai learn lah Ustazah. Oh yang ed. Nah, untuk kata learn sama study bedanya adalah kalau learn itu belajar pertama kali. Tapi kalau belajarnya berterusan, dia pakai study. Jadi kita pakai study. Coba Jasmine dulu kalau misalnya ini dicoba jawab aja. Jadi kalau-nya masih salah berarti Ustazah benarkan. Jadi Ustazah tahu kan udah paham atau betul. Udah paham betul atau belum paham 100% atau sudah paham 100%. Coba dulu Yasmin. Apa kira-kira? Yes. Jawabannya Kak. Yasmin. Jasmine studying English 2 hours ago. Oke, Yasmin, jawaban pian dulu ya. Studying ya tadi ya. Oke. English 2 hours ago. Nah, untuk mengoreksinya ada yang bisa? Nah, ini cuma studyingnya Ustazah. Itu pakai ing. Oke. Nah, kata Jasmine dikoreksi dulu nih. Studied katanya. Iya. Ini ya. Ini yang beda. Ini kayaknya. Oke. Ketik dulu. Ya, jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang yang ini ya. Nah, nanti kalau yang ing itu di continuous. Nah, itu makanya kita mengingat lagi. Ada apa-apa lah, Yasmin? Yang penting tahu di mana salahnya. Nah, sekarang untuk kalimat negatifnya. Yasmin, apa kira-kira? Kalau ciri dari past tense itu ada kata, kalau negatif yang muncul apa? Do, did, atau done? Apa Jasmine? Do atau did? Bisa sederhanakan 2 pilihan. Untuk kata simple past tense, apakah do atau did? Pilih. Did. Iya. Did not atau didn't boleh. Nah, jadi karena did-nya sudah berubah, study-nya kembali ke bentuk ke satu lagi, kawal. Nah, kenapa? Typo banget. Nih, untuk ujungnya sama aja. Udah betul tadi ya, Jasmine, 2 hours ago. Oke, nah sekarang untuk pertanyaan, yang di samping tulisan Jasmine itu ada did kan? Nah, did-nya taruh ke depan aja. Did Jasmine. Bagus ya namanya, Jasmine itu kan melati. Apa? Princessnya Aladin nih. Jasmine juga. English. Did Jasmine study English? Ujungnya tetap sama ya. Oke. Nah sekarang jawabannya kalau ini apakah berarti bisa yes atau no? Yes, she did atau no, she didn't. Nah ini. Selanjutnya kita lihat lagi kisi-kisinya. Kita tengok dulu. Nah, dialog tentang simple past tense. Berarti ada dialog singkat, misalkan Ustazah langsung ke gambar dulu, menjelaskan supaya paham. Misalnya, nah ada Chelsea masuk. Okay. Misalnya di gambar itu ada gambar Jasmine lagi belajar. Terus Ustazah tanya tuh, what did she do? Apa yang yang telah dia kerjakan 2 hours ago? Nah, berarti jawabannya Jasmine belajar loh. Nah, berarti ini jawabannya. Nah, sekarang pilihannya, misalkan Jasmine untuk kalimat rumpang, misalkan Jasmine titik-titik English 2 hours ago. Pilihannya nih, apakah A, study. Aduh, kenapa nih salah? Astagfirullah, yang A di sini. Nah, oh iya, loh. Search ya. Oh iya. B, to study. Kan ini mirip-mirip nih.
bingung tuh jawabnya. Tapi ada tipsnya. C-nya studying. Apa? Ya sudah type terus. D-nya studied. Nah, ya. Nah, berarti kalau 2 jam yang lalu, jawabannya mana? A, B, C, D? D. Ya, D. Betul. Terima kasih, Mida. Jawabannya adalah yang D. Kita tandain dulu. Nih, ya. Oke, saja SS dulu nih buat temennya di grup. Tapi nanti rencananya saja ini dulu saja rekam juga ininya, zoomnya biar bisa disimak sama teman ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi kisi-kisinya. Nih, tadi kan sudah ya. Oh ya, kata secara acak. Nah, karena temanya past tense, berarti misalnya katanya yang saja acak, kita ambil yang ini lagi lah. Ada English, ada studied, ada Jasmine, ada hours, terus ada ago dan to. Nah ini, jadi kalau diacak sesuaikan aja, ingatkan orangnya duluan, Jasmine, terus kegiatannya apa, studied, terus subjeknya English, objeknya, kemudian keterangan waktu, 2 hours ago. Oke, sekarang kita clear dulu. Oh ya, satu lagi. Nih, gambar. Tadi sudah ya, gambar Jasmine-nya belajar. Terus, what did she do? She studied English 2 hours ago. Nah, sekarang untuk ke WH question. Kita kosongkan dulu ininya ya. Clear. Sini. Nah, untuk WH apa saja? WH question, masih ingat? Ayo, sebutkan. WH nak apa aja? Ada who, apa lagi? Why. Why, apa lagi? Ya. When. When, apa lagi? Where. Where, satu lagi? Apa? Apa bahasa Inggrisnya apa? Apa? What. Iya, itu. Apa bahasa Inggrisnya apa? Apa what? Satunya adalah bagaimana? How. Oke. Nah, jadi setelah kata ini dia selalu pakai did, adalah yang saja buat bikin recount teks. Nah, kan ini clue-nya mempermudah buat bikinannya. Nah, ini selalu pakai did. Nah, kecuali untuk who itu biasanya langsung ke kata kerja. Misalnya nih, siapa yang telah belajar bahasa Inggris 2 jam yang lalu? Berarti untuk kalimat tadi jawabannya siapa? Jasmine ya. Karena orangnya. Nih, dari kalimat yang tadi. Jasmine studied English 2 hours ago. Nih ya. Jasmine studied English 2 hours ago. Nah, kalau untuk why did Jasmine study English? Ada jawabannya lah. Nggak ada ya. Misalnya because Jasmine love English so much. Jadi di mana-mana Jasmine belajar bahasa Inggris. Nggak juga, tergantung ya. Terus misalkan, when did Jasmine study English? Jawabannya apa? 2 hours ago. Oke, good. Iya betul. Kapan lo? Keterangan waktu lo?
Itu aja. Kalau where did Jasmine study English 2 hours ago? Ada nggak jawabannya? Nggak ada ya? Nah, ini tambahan aja. Misalkan in her room atau in the classroom. Terus, misalkan what did Jasmine study? Apa yang dipelajari Jasmine? English. Ya, Jasmine studied English. Kalau ini juga bisa ditambahkan how did Jasmine study English? Misalkan by listening song or watching English news, etc. Itu. Oke, so itu dia untuk past tense. Move to the recount text. Nah, ini soalnya bahkan ada teksnya yang sama, Ustazah ambil dari soal di yang buku PR tuh, Nah, itu baca aja lah. Nah, untuk jawabannya nanti Ustazah kirim. Yang sudah menjawab dengan tepat waktu, Ustazah kasih nilai tambah. Yang belum, ya berarti nilai yang lainnya kan diambil. Soalnya kan nanti Ustazah jawabkan itu yang apa? Pilihan ganda. Itu yang pilihan ganda. Itu yang dijawabkan. Karena nanti ada soalnya dari situ. Nah, ini kan karena namanya recount text, berarti ya teks tentang teks itu. Selanjutnya adalah tentang present continuous. Kembali lagi ke papan tulis. Ini. Itu tadi tentang past tense. Sekarang untuk present continuous-nya. Saya ambil Maida ya untuk contoh kalimat continuous. Maida sedang apa ya? Suka dengerin musik kan, Maida? Iya, Ustazah. Oke. Maida sedang mendengarkan musik. Musik apa nih? Jazz, rock, pop, western. Pop, Ustazah. Oh, oke. Maida sedang mendengarkan musik pop. Nah, oke. Silakan. Boleh Maida sendiri yang jawab? Apa kira-kira jawabannya? Maida sedang mendengarkan musik pop. Apa? Maida? Apa nak? Sedang. Coba dulu jawaban kalian aja, jangan takut salah. Coba jawab aja. Pun? Hearing. Apa? Hearing, ya. Terus apa lagi? Pop music atau tetap music pop saja? Oke, boleh. Pop music supaya lebih spesifik. Nah, sama seperti learn dengan study. Jadi untuk hear itu untuk mendengar yang pertama kali. Tapi kalau berulang-ulang, nanti dipakai listen. Nah, jadi yang benar adalah Maida is, to be-nya dulu, baru listening pop music. Nah, itu ya anak ya. Berarti untuk yang benarnya, ini udah hampir betul, tapi karena mendengarkan itu prosesnya berulang-ulang kan, jadi hobi loh, Maida. Nah, yang dipakai adalah listening. Sekarang bentuk negatifnya gimana, Maida? Apa? Tinggal tambahkan apa nak? Not ya atau isn't. Nih, listening to pop kepada to. Maida is not listening to pop music. Kalau bentuk pertanyaan sama seperti yang tadi, berarti is-nya ditaruh di depan. Is Maida listening to pop music? Salah. Ini masuk. Nah, apakah Maida mendengarkan musik pop? Jawabannya kan bisa yes atau no. Yes, she. No. Coba. Yes, she is atau no, she isn't.
Nah itu, jadi apakah Maida mendengarkan musik pop? Nah jadi jangan pian cari kata apakah di kamus lah. Jadi itu Kang polanya. Nah untuk kata sedang pun begitu. Ustazah kan sering nemuin tuh murid yang nyari kata sedang di kamus bahasa Indonesia, Indonesia ke Inggris. Jadi untuk kata sedang tinggal dipakai ini aja nih polanya. Nih begini, tambah ing, to be-nya tambah ing ya. Kalau jadi I am listening. Kalau he, she, it tetap pakai is. Nanti kalau you, they, dan we pakai are ya. Nah, sekarang untuk polanya kita lihat dulu untuk kisi-kisi. Disajikan sebuah gambar. Nah, gambar. Misalnya tadi gambarnya Maida sedang mendengarkan musik. Nah, terus pertanyaannya misalkan what is she doing? Nah, nanti untuk A jawabannya misalkan listen. Yang B to listen. Yang C listen. Yang lampau ya. Yang D is listening. Nah, jawabannya berarti yang mana? A, B, C, atau D? D. Iya, jawabannya yang D. Karena apa yang sedang dilakukan. Nah, untuk tipsnya, pokoknya pian lihat aja nih polanya di pertanyaan. Kalau pertanyaannya pakai ing begini, berarti otomatis jawabannya juga harus pakai ing. Nah, itu mempermudah untuk menjawab nanti ya. Oke, selanjutnya adalah dialog singkat, kalimat rumpang. Nah, itu untuk dialog singkat, Yasmin keluar gak tadi? Untuk dialog singkat bisa aja tadi misalkan what is Maida doing right now? Nah, Maida is titik-titik. Nah, itu rumpang maksudnya lengkapi titik-titiknya ya. Oke, saja SS lagi untuk di grup supaya tahu jawaban penjelasannya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, kasih tahu saja. Kalau tidak ada, kasihkan jempolnya. Iya. Online dan inilah Yasmin. Jempol online. Ada lagi nak? Silakan kasih jempolnya yang masih belum kasih jempol biar saya tahu belum paham atau sudah paham. Terima kasih. Naila, Amanurul, paham Nurul? Oke, sekarang untuk pertanyaan nggak ada ya? Ada pertanyaan kah? Terima kasih. Pun, ya. Kan yang lu agak bingung lawan yang past tense tadi. Ya, boleh. Kan kalaunya kalimat positifnya itu kan pakai ed loh Ustazah, kata ganti perubahan ya. Itu tadi pian tetap mengadakan tanpa ada itu Ustazah, tanpa ada belakangnya kerda ing, kerda ed, tetap study. Yang mana ya? Oke. Coba tadi tunggu saja hapus dulu lah. Untuk pertanyaan kan, untuk past tense ya, bukan continuous loh. Inggi past tense saja. Kalimat siapa tadi? Yasmin tadi kah? Inggi. Coba tadi Yasmin studied English. Bagus, Ustazah senang kalau ditanyai. Kalau ada bertanya, Ustazah bingung nih, paham kah, belum kah? Ya, 2 hours ago. Kembali ke contoh yang pertama dulu ya. Bagus, tanyakan aja dulu ya kalau yang belum paham. Nah, kalau dia positif, dia akan berubah jadi studied loh. Nah, tapi kalau dia negatif sama pertanyaan atau question, sama dia nggak berubah karena ada did muncul. Ini kan tadi Jasmine didn't ya. Nah,
Didn't study English. 2 hours ago tetap sama ujungnya. Nah, terus kalau pertanyaan did-nya taruh ke depan, kan masih ada tuh did-nya. Did Jasmine study English? Nah, study-nya otomatis karena did tadi sudah berubah, di sini kan mestinya dulu. Nah, tapi dia did berubah, jadi study-nya tetap seperti di kalimat negatif gitu. Inilah yang bujur lah yang pengen tanya tadi ini. Thank you, Ustazah. Iya, jadi kenapa study di kalimat negatif dan pertanyaan tidak berubah saja? Karena tadi ada did-nya di sini. Ini did-nya loh. Nah, ini sudah berubah. Otomatis dia nggak mau double juga berubah. Nah, jadi yang bentuk pertama lagi. Gitu, jawabannya. Do you understand? Yes. Iya, alhamdulillah. Well, kalau sudah paham ini, kita nonton Mr. Bean ya. Kayak biasa tuh yang nih, beliau pertanyaan. Karena materi past tense ini agak sesuatu gitu ya, agak susah karena harus mengingat kata kerja. Makanya kita ulang-ulang terus ya. Oke, silakan dijawab, diketik ya. Duluan menjawab seperti biasa. Kita mulai. You may open the envelopes containing your papers. The exam starts now. Yap. Jawabannya apa? Silahkan diketik. Ayo, jawabnya apa? Excited, apakah nervous atau angry? Oke, excited ya. Yang lain? Nggak diketik kah jawabannya? Biar rame ketahuan siapa yang duluan gitu. Ketik kah? Diketik ya. Oke, Jasmine menjawab nervous. Betul. Jangan betul.